Thesaurus dari Prodi Manajemen Rekayasa Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan perbedaan dari etiket dan kode etik, serta saya akan menjelaskan bagaimana penerapan dari etika dan kode etik terhadap lulusan manajemen rekayasa untuk meminimalisir risiko terhadap pemangku kepentingan. Mengenai pengertian etiket dan kode etik, di mana etiket merupakan prinsip dan nilai-nilai moral yang mengatur tindakan atau perilaku manusia. Sedangkan kode etik adalah seperangkat aturan atau pedoman perilaku yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau profesi tertentu. Untuk perbedaannya sendiri, etiket bersifat subjektif karena menekankan pada nilai-nilai moral dan bersifat umum karena mencakup berbagai aspek kehidupan dan tidak memiliki batasan waktu dan tempat. Sedangkan etik bersifat objektif karena menekankan pada aturan yang harus dipatuhi dan bersifat formal karena memiliki batasan waktu dan tempat serta memiliki sanksi atau hukuman. Selanjutnya mengenai penerapan etiket dan kode etik terhadap profil lulusan untuk meminimalisir risiko. Saya ambil contohnya PPIC. Mengapa? Karena sangat menggambarkan manajemen rekayasa karena bertugas sebagai perencana produksi hingga packaging suatu produk. Sebagai seorang PPIC terdapat etiket dan kode etik yang mengatur dalam profesionalisme menjalankan tugasnya, yaitu yang pertama kerahasiaan. Dalam menjaga kerahasiaan informasi, baik itu perencanaan produksi, inventaris, dan segala informasi sensitif, akan meminimalkan risiko di mana kompetitor tidak mengetahui bagaimana perencanaan produksi kita, inventaris kita, dan segala informasi sensitif kita, sehingga kita dapat mengembangkan nilai added value perusahaan. Yang kedua, integritas. Jika kita bertindak secara jujur dan adil dalam semua aspek pekerjaan, termasuk dalam pelaporan data produksi dan inventaris, maka akan meminimalkan risiko. Di mana jika kita benar-benar melaporkan data produksi secara benar dan akurat, maka tidak terjadi penumpukan di gudang, sehingga tidak terjadi kerugian. Atau yang ketiga, kualitas. Jika kita memastikan bahwa produk-produk yang diproduksi memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan pada kode etik dan menjalankan etiketnya, maka produk yang kita produksi akan memiliki kualitas yang baik sehingga meminimalkan risiko terhadap penurunan retensi pelanggan terhadap pada perusahaan kita. Sekian pemaparan saya mengenai etiket dan kode etik. Terima kasih.